Halo semuanya, sini saya akan memberikan tutorial cara melakukan pengolahan metode geolistik resistivitas dan metode induced polarization. Di sini pertama-tama kalian siapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data geolistik dua dimensi dengan konfigurasi Wiener-Schlumberger. Oke, mungkin kalian bisa mengikuti cara-cara yang saya lakukan berikut. Di sini lakukan pengalian antara si posisi elektroda dengan spasi yang kita punya. Nah, karena spasi yang kita punya itu adalah 5 meter, jadi kita mengalihkan 5. Kemudian langsung skalanya. Sama halnya dengan elektroda yang kedua, elektroda C2, P1 dan P2 dikali dengan spasi, yaitu 5. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan beberapa kolom untuk nilai K, nilai A, dan nilai NA. Pertama-tama kita buat datumnya dulu, datum poin. Kemudian A, NA, dan K. Untuk rumus datum sendiri bisa kita lihat di sini. Datumnya itu berada di antara P1 dan P2. Jadi kita akan melakukan pengurangan antara P1 dan P2. Maaf, untuk datumnya itu berada di antara P1 dan P2. Jadi kita akan melakukan rata-rataan antara nilai P1 dan P2. Kita bisa menggunakan rumus average. Untuk rumus A sendiri sama dengan A itu berada di antara P2 dan P1, maka kita akan melakukan pengurangan antara P2 dan P1. Nah, untuk NA sendiri, NA itu berada di antara C1 dan P1. Sama halnya dengan A, kita akan melakukan pengurangan antara P1 dan C1. Terus selanjutnya untuk N itu
kita langsung bagikan aja antara NA per A. Yang itu merupakan layer dari si datumnya. Untuk faktor geometrinya sendiri kita bisa melihat di rumus ini. Kita ketik P. And kali N 1 kali Selanjutnya, setelah semua ini diperoleh, kita akan melakukan menambahkan kolom pendahulu untuk menghitung nilai apparent resistivity untuk mengkonfirmasi apakah perhitungan yang telah kita lakukan sudah benar atau belum. Untuk rumus dari resistivitas semu itu merupakan K A kali V. Bisa lihat bahwa nilainya sudah sama. Kita akan lanjut untuk menghitung nilai IP. Untuk IP sendiri kita hanya merata-ratakan atau menjumlahkan keseluruhan dari nilai IP yang diberikan di sini. Jadi kita membuat IP total dengan sum. Oke, karena semua sudah selesai, kita melanjutkan format yang akan digunakan di ResTudin. Untuk melihat format, oke, di sini merupakan format yang akan digunakan untuk software ResTudin. Nah, untuk format sendiri, kalian bisa melihat di website berikut, yaitu website Levisor, dan kalian bisa mengikutinya. Dan yang pertama itu merupakan judulnya, yang ini merupakan spasi yang kita gunakan, dan 7 itu merupakan kode untuk konfigurasi Islam bersih. 547 merupakan jumlah datum poin yang kita miliki. Satu, kalau kita menggunakan datum poin, tapi kalau kita menggunakan posisi elektroda, kalian bisa menggunakan angka 0. Dan ini satu merupakan kode bahwa kita mempunyai data IP, dan chargeability merupakan data IP-nya sendiri, dan ini satuannya, dan ini merupakan IP window sekaligus pulse dari si IP itu sendiri. Nah, untuk IP window yang ditulis di sini merupakan IP window yang pertama. Jika kalian menggunakan 3 window, yaitu 0,2, 0,4, 0,4, maka window yang ditulis di sini merupakan window yang pertama, yaitu 0,2.
Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat data point datum yang kita miliki. Kemudian spasi atau A. Untuk websitenya sendiri, dan browser ini saya akan masukkan di deskripsi. Kemudian resistivitas, kita masukkan resistivitas semua. Sebelumnya sini kita harus menambahkan n layernya juga. N. Jika sudah, kita akan menambahkan nilai IP. Kemudian di bagian terakhir, bagian ujung, kita akan menambahkan angka 0 5 kali jika kita tidak memiliki nilai topografi. Jika kita memiliki nilai topografi, kalian bisa mengikuti format yang ada di website berikut. Oke, jika sudah, kalian copy datanya. Dan kita masukkan ke dalam notepad. Kemudian simpan sebagai. Untuk format di Restudin itu sendiri, kita harus menggunakan .dat. Jadi kita akan menyimpannya dalam bentuk .dat. Oke, untuk formatnya sudah selesai, kita akan melanjutkannya ke software Restudin. Oke, jika kalian sudah buka softwarenya, kita read data file yang telah kita simpan tadi. Maaf, ada terjadi kekeliruan. Sebelum kita melakukan yang namanya membuat data filenya, format untuk Restudin, kita harus melakukan QC terlebih dahulu. Nah, QC yang dilakukannya itu yaitu dengan melihat apakah nilai resistivitas semuanya terdapat nilai 0. Jika nilai resistivitas
resistivitas semuanya nol, maka kita harus hapus terlebih dahulu. Nah, karena kita telah terlanjur membuat formatnya di sini, jadi kita akan QC di sini. Kita mau filternya. Oke, karena data resistivitas yang bernilai nol sudah kita hapus, dan otomatis datum yang kita punya akan berkurang. Maka nilai datum yang di sini kita harus sesuaikan terlebih dahulu dengan datum yang tersedia sekarang. Oke, dan datum yang tersisa itu 501. Dan kita save ulang. Save. Oke, jika sudah, kita lanjutkan ke software studi. Buka read data file. Kita buka file yang telah kita simpan tadi. Oke, jika seperti ini, jika tampilannya sudah seperti ini, maka proses pembacaan data kita sudah benar, dan kita lanjutkan dengan melakukan inversi. Jika kalian merasa data kita belum bagus, kita bisa mengeceknya di edit, exterminate bad datum point. Di sini kita akan memeriksa datum-datum yang jelek, dan kita bisa menghapusnya dengan cara berikut. Kita tekan sekali pada bagian datum yang jelek, kemudian kita exit, dan jika kalian ingin mengubahnya, menyimpannya, kalian bisa menyimpannya seperti ini. Untuk namanya bebas. Oke. Jika sudah, kita read ulang lagi data yang telah diedit, kemudian lakukan inversi. Oke. Karena iterasinya sudah maksimum sampai dengan iterasi kelima, maka ini kita isi 0 saja. Dan ini merupakan tampilan dari resistivitas. Dan untuk memunculkan nilai IP, kita bisa tekan display, show inversion result. Kemudian display sectionnya kita ubah menjadi choose resistivity or IP display. Kita centang yang ini, yang paling bawah, dua-duanya. Kemudian kita oke, kita display lagi. Ini di sini kita lewatin dulu aja. Kalau kalian nanti mau nyesuaiin, bisa diubah menggunakan user defined linear. Nah, dan berikut merupakan hasil dari nilai resistivitas dan nilai IP dari konfigurasi selam bersih yang telah kita olah. Dan untuk mengubah rentang nilai IP, karena di sini tampilannya masih biru semua, kita bisa buka display sections. Nah ini karena resistivitas tadi sudah bagus,
Ini nggak usah kita ubah. Dan nilai IP kita buat user define. Untuk nilai minimumnya kita buat 0,1 saja. Nah, ini menyesuaikan dengan nilai minimum dan nilai maksimum dari si nilai IP itu sendiri, agar rentangnya tercakup semua. Nah, seperti ini sudah lebih dominan, lebih bagus. Kalau kalian ini menyesuaikannya lagi, bisa diubah dari user define konturnya. Mungkin sekian tutorial cara mengolah resistivitas dan IP. Sekian dari saya, terima kasih.